menemukan ada daun yang tumbuh di kakinya. Anak ini bernama Timothy. Setelah orang tuanya mengubur keinginan mereka untuk mempunyai anak, dia keluar dari tanah. Keduanya mengira ini adalah lelucon. Tak disangka Timothy memanggil mereka ayah dan ibu. Keduanya melihat lubang besar di belakang rumah. Akhirnya mengerti ini adalah hadiah dari Tuhan. Mereka menganggap Timothy adalah kado dari Tuhan. Hari kedua saat acara kumpul keluarga, mereka tidak sabar untuk mengumumkan kehadiran anak ini. Saat permainan, Timothy seperti ayam kayu. Orang tuanya buru-buru memintanya berlari, tapi dia hanya melompat di tempat. Ini membuat kakak ibu berpikir bahwa ini adalah anak konyol. Di saat ini, awan gelap pergi dan matahari keluar. Timothy membuka matanya. Seorang gadis bersepeda melewatinya. Timothy terpesona, tatapannya tertuju pada gadis itu. Tubuhnya juga berputar tanpa sadar. Saat ini bola kakek mengenainya dan mematahkan ketenangan. Agar Timothy lebih normal, pertama orang tuanya ingin membersihkan daun di kakinya. Mereka menemui temannya yang mempelajari tanaman. Temannya terkejut melihat ini untuk pertama kalinya. Dia bilang daun sangat sehat, tidak perlu dipotong. Tapi orang tua takut Timothy dianggap aneh. Jadi dia berharap daun itu bisa dibersihkan. Temannya mencoba. Kemudian suara gunting patah. Daun ini tidak bisa dipotong. Hari kedua Timothy dimasukkan ke sekolah. Di pesta itu dia sendirian. Melihat gadis itu menatapnya, dia melompat ke dalam kolam. Gadis melihat dia tidak kunjung naik dan dia juga melompat. Timothy tidak bisa berenang. Dia duduk di dasar kolam. Gadis dengan senyuman mendekatinya. Anak itu memejamkan mata, tapi gadis tidak menciumnya. Tapi mengulurkan tangan dan membuka kaus kakinya. Gadis itu mengetahui rahasianya. Timothy yang panik menendang gadis itu. Pesta ini telah dihancurkannya. Beberapa hari kemudian Timothy bertemu gadis itu lagi. Gadis terus mengejarnya hingga ke hutan. Gadis membuka bajunya. Anak laki-laki tidak berani melihat, tapi gadisnya meminta dia untuk lihat. Timothy memutar kepalanya. Ternyata ada tanda lahir besar di bawah bahu gadis. Dia baru mengerti ternyata dia salah paham. Kaki Timothy terdapat daun. Sedangkan gadis juga tidak sempurna. Ketulusan gadis membuat Timothy percaya diri. Keduanya dengan cepat berteman baik. Mereka melalui rumpuh dan memanjat pohon. Gadis mengendarai sepeda membawa Timothy berjalan saat musim gugur. Tidak ada tujuan, setelah seharian bersenang-senang, gadis mengantar Timothy pulang ke rumah. Timothy yang senang berbaring di atas tanah. Dia pikir dia sedang jatuh cinta. Untuk sementara waktu mendatang, dia dan gadis membangun tempat rahasia, baik cinta maupun pertemanan. Ini semua adalah kesaksian di antara mereka. Tiba-tiba suatu hari, Timothy menyadari satu daun di kakinya jatuh. Dia kembali ke rumah dan mengetahui paman ibu jatuh sakit. Orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Timothy dan orang tua mengobrol dengan senang. Tanpa sadar daun di kakinya jatuh lagi. Tak lama kemudian orang tua meninggal. Kehidupan Timothy memasuki tahap selanjutnya. Dia bergabung dengan tim sepak bola sekolah. Tapi selain tersandung oleh bola, saat berlari dia selalu berlari-lari dan menyamping. Ayah mengajarinya sepulang sekolah. Timothy ada sedikit kemajuan. Tapi dalam lomba antar sekolah lain, pelatih tidak membiarkannya bermain. Timothy melakukan pekerjaan memberikan teh dan air. Ini membuat orang tuanya sangat panik. Sejak kecil ayahnya dianggap lemah oleh kakek. Dia tidak ingin anaknya juga menjadi orang lemah. Di sisi lain ibu selalu mendengar kakaknya yang terus memuji anaknya sendiri. Dia juga membutuhkan Timothy membuktikan bahwa dirinya tidak lebih buruk dari orang lain. Akhirnya ada sebuah pertandingan di mana pemain cedera. Timothy yang merupakan satu-satunya cadangan akhirnya bisa bermain. Tapi pelatih memintanya berdiri di tempat dan jangan melakukan apapun. Ayahnya panik dan memintanya untuk berlari. Timothy tidak tahu bagaimana, hingga dia berputar badan dan menerima pancaran sinar matahari. Anak itu membuka lengannya di lapangan. Dia sedang mengambil energi matahari. Energi terisi dan dia mulai bergerak, menghentikan bola dan menghindari lawan. Seperti dirasuki Messi, dia terus melalui orang-orang. Ibu di sisi lapangan meraung pada kakaknya. Lihat, ini adalah anak saya, tidak lebih buruk anakmu. Ayah dengan panik meminta kakek melihat ke lapangan. Seperti ketidaksenangannya saat masa kecil dapat dilepaskan di anaknya. Timothy terus menunjukkan trik bolanya. Tapi di tendangan terakhir, dia menendang dan memasuki gawang sendiri. Kebanggaan tadi berubah menjadi lelucon.
Saat tiba di rumah, orang tuanya bertengkar demi itu. Timothy menemukan daun layu dari kaus kakinya. Timothy menyadari waktunya tidak tersisa banyak. Malam itu dia mengajak gadis mengatakan kebenaran dan berpelukan dengannya. Ayah dan ibu bertanya apakah dia putus cinta. Timothy berkata kalian tidak akan mengerti. Saat ini orang tuanya mengira ini adalah kekhawatiran remaja. Dibanding dengan mereka yang menghadapi kehilangan pekerjaan, itu bukan masalah serius. Pabrik pensil tempat ayah bekerja terkena PHK. Timothy bertanya pada ayah mengapa dia tidak membuat pensil baru. Ayah berkata mana mungkin segampang itu. Tapi Timothy merasa boleh dicoba. Kepolosan anak memberi keberanian untuk mencoba. Mereka menggunakan daun layu sebagai bahan, dan mengembangkan sebuah pensil baru. Ayah menunjukkan pensil baru pada manajer. Awalnya dia kira akan dipandang baik. Akhirnya manajer meminta ayah meninggalkan pensil dan keluar. Konferensi staf akhirnya digelar. Semua orang mengira akan dipecat. Tak disangka direktur mengeluarkan pensil baru itu, memberitahu semua orang bahwa pabrik selamat. Yang tak disangka lagi adalah, direktur mengatakan bahwa pensil ini dikembangkan oleh manajer. Orang tua hanya terkejut tapi Timothy tidak bisa menahan. Dia naik ke panggung dan berkata di mikrofon, "Itu adalah hasil kerja keras orang tuaku." Manajer mengambil mikrofon, mulai mengungkit Timothy menendang bola ke gawang sendiri. Untuk melindungi anaknya, kali ini ayah marah. Ia memarahi manajer. Bos berjalan ke depan, bertanya pada dua pihak dari mana ide untuk membuat pensil ini dengan daun. Manajer mengarang asal alasannya. Giliran orang tuanya, mereka ingin menutupi rahasianya. Tapi Timothy merebut mikrofon, mengatakan daun di kakinya menginspirasi orang tua. Akhirnya ia berjalan ke atas panggung, menunjukkan daun terakhir di kakinya. Malam hari saat tiba di rumah, ibu menanyakan tentang daun itu. Timothy berkata sudah waktunya saya pergi. Kemudian daun terakhir juga jatuh. Orang tua memeluknya dan sangat tidak tega. Tapi tiba-tiba lampu padam, dan Timothy hilang. Mereka menggali kotak permintaan saat itu. Di dalamnya ada surat dari Timothy. Dia memberikan daun yang jatuh ke setiap orang yang dia kenal. Ada bibi yang suka membandingkan, ada pelatih, kakek yang tegas dan pastinya ada gadis yang dia cintai. Dalam waktu yang singkat, Timothy meninggalkan kenangan untuk setiap orang.